Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala Aidon fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMPN 57 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan beserta staf SMPN 57 Surabaya, serta anak-anakku siswa-siswi SMPN 57 Surabaya yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Semoga di bulan Ramadan ini, bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan dan dimudahkan sampai di akhir, sampai berbuka. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat bertemu secara tatap maya dengan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah menuntun kita dari jalan penuh jahiliyah, dari jalan penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya di sini saya Nur Habibullah di sini akan saya memberikan materi Pondok Ramadan berupa materi bab puasa. Anak-anakku SMPN 57 Surabaya, bagaimana kabarnya kalian puasa hari ini? Apakah ada yang masih kuat, atau sudah loyo, atau sudah pengen mokel? Saya harapkan anak-anakku siswa-siswi SMPN 57 Surabaya dalam keadaan sehat, kuat dalam menjalani ibadah puasa ini. Sini saya akan menjelaskan materi bab puasa agar ketika kalian menjalani ibadah puasa pada hari ini, kalian dapat menerima ilmu yang bermanfaat dan barokah, serta tahu manfaat dari ibadah puasa itu sendiri. Lanjut ke materi selanjutnya, pengertian dari puasa itu sendiri. Menurut bahasa, puasa artinya saum atau siam,
yang maknanya menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Itu pengertian puasa secara umum. Kemudian dasar hukum untuk puasa Ramadan telah dijelaskan di firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat familiar dan kalian pasti mengenalnya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang telah diwajibkan atas orang-orang pendahulu kamu. La'allakum tattaqun, agar apa? Agar kalian semakin bertakwa kepada Allah. Jadi ini dasar hukum mewajibkan puasa Ramadan. Lanjut ke macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada puasa nazar, puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah meliputi puasa Syawal, Arafah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Muti, dan lain sebagainya. Sini saya akan menjelaskan masing-masing jenis puasa. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu puasa wajib. Puasa wajib yang pertama yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu dilaksanakan setiap di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Oke. Kemudian lanjut, puasa wajib yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu puasa qada. Puasa qada itu apa? Puasa qada itu puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban puasa Ramadan yang sudah lewat waktunya. Ini dilaksanakan setelah bulan Ramadan, atau ini mengganti kewajibannya dilaksanakan selain bulan Ramadan atau selain hari-hari yang dilarang oleh Allah, seperti halnya hari Tasyrik dan hari raya. Kemudian puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat, anak-anak? Ini sedikit kurang familiar ya. Puasa kifarat yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena apa? Melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Contohnya, ketika suami istri berhubungan intim di siang hari, ketika dalam keadaan puasa, maka ia wajib memberikan yang pertama
memberikan orang fakir miskin sebanyak 1 mud selama 2 bulan. Kemudian jikalau seseorang itu tidak mampu untuk membayarnya, maka digantilah dengan puasa kifarat. Puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Seperti itu. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Puasa nazar ini dilaksanakan setelah janjinya atau iktikadnya sebelum ia melakukan sesuatu. Dia bernazar, dia berjanji, jikalau saya berhasil lulus dari sekolah dan diterima di perguruan tinggi atau di sekolah favorit, maka saya akan berpuasa 1 hari. Maka dalam puasa nazar ini ia harus melaksanakan puasa 1 hari itu. Kemudian lanjut di puasa sunnah. Puasa sunnah sini ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu apa? Dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal, sesudah hari raya Idul Fitri. Dengan cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Nah, di sini jarang sekali dari terutama dari orang Indonesia untuk melaksanakan puasa Syawal. Jikalau kalian melaksanakan puasa Syawal, maka kalian akan mendapatkan fadilahnya. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilaksanakan ketika orang melaksanakan ibadah haji wukuf di padang Arafah untuk menghormati orang-orang haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Ini fadilahnya banyak. Kemudian puasa hari Senin Kemis. Puasa hari Senin Kemis ini kalian tahu kan? Kemudian ada puasa Daud. Puasa amalan Nabi Daud ini sehari puasa, besok tidak puasa, sehari puasa, besok tidak puasa. Jadi selang-seling. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian lanjut syarat wajib puasa. Yang pertama, harus Islam. Islam itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mampu membedakan mana hal yang baik dan mampu membedakan mana hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas perempuan jika sudah balik. Kemudian yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Waktu yang diperbolehkan puasa itu selain hari-hari tasyrik dan hari raya. Itu ya. Lanjut, rukun puasa apa? Untuk niat puasa Ramadan, kalian wajib menghafalkan. Apa niatnya? Nawaitu, saya niat sauma ghadin, puasa besok, an adain, sekarang fardhi syahri Ramadhan, karena kewajibanku untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya ini dibaca ketika apa? Ketika
setelah berbuka. Kenapa kok niatnya harus setelah berbuka atau setelah sholat tarawih biasanya pada umumnya di Indonesia? Karena apa? Karena ini merupakan ibadah wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah merupakan tuntunan dari Allah. Jadi kalian jangan sampai lupa ya. Inilah alasannya ketika rata-rata seluruh musola atau masjid menggunakan pujian ini di sholat isya untuk mengingatkan kita niat berpuasa pada malam hari itu. Tidak boleh niatnya di besoknya. Boleh niat di besoknya dengan untuk menguatkan di dalam hati agar yakin menjalankan ibadah puasanya. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja anak-anak? Yang pertama, makan dan minum pasti. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Kelima, gila. Yang keenam, keluar cairan mani dengan disengaja. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Apa doanya? Ayo, apa kira-kira doanya berbuka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam termasuk sholat tarawih. Yang keempat, tadarus dan membaca Al-Quran. Ini ada sunnah-sunnah yang lain. Berbuka dengan makanan yang manis, kurma, teh anget, ya, es jeruk, pokoknya yang manis-manis. Itu berbuka. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Yang keenam, memperbanyak memperbanyak sedekah. Kemudian golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit parah sehingga ia tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, perjalanan jauh kurang lebih 70 km. Itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jika kuat itu bagus anak-anak. Daripada kalian harus wajib membayar hutang puasa bulan Ramadan di bulan yang lain. Kemudian yang ketiga, wanita hamil atau sedang menyusui. Yang keempat, orang tua yang sedang sudah lemah. Kemudian hal-hal yang dapat merusak puasa kalian, yang dapat merontokkan ibadah puasa kalian. Yang pertama, melakukan perbuatan tercela, berdusta, berkelahi, menghasut, memfitnah, dengki, berbicara kotor, memfitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sengaja melihat gambar-gambar yang mengandung hawa nafsu syahwat, melihat video porno dan lain sebagainya. Ini dapat merontokkan ibadah-ibadah puasa kalian. Harus pintar-pintar membatasi diri dan agar ibadah kalian tidak sia-sia untuk melakukan ibadah 1 bulan penuh, 1 hari penuh.
Kemudian waktu yang diharamkan. Apa saja waktunya yang diharamkan untuk berpuasa? Yang pertama 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa saja? 10, 11, 12, 13. Kemudian hari yang diragukan. Hari yang diragukan ini apa? Untuk menentukan apakah hari ini itu hari raya atau tidak. Itu biasanya kita mengalami kebimbangan ketika melihat ru'ya. Tapi jangan khawatir dengan hari yang diragukan ini, karena kita punya pemerintah dan lembaga independen yang namanya Ru'yatul Hilal dan Hisab. Jadi hari yang diragukan ini sudah jangan ditakutkan lagi, jangan perlu dicemaskan. Kemudian hikmah ibadah puasa apa anak-anak? Berpuasa dapat menjalin kebersamaan, terutama dalam menjalin keakraban keluarga, terutama di masa pandemi ini. Puasa dapat menajamkan mata hati, dan puasa dapat dijadikan terapi kesehatan untuk apa? Merehatkan sistem pencernaan kita yang sehari penuh belum mengalami untuk istirahat agar lebih sehat. Kemudian puasa dapat mencerdaskan otak juga. Itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih bingung dan ingin ditanyakan, bisa kalian untuk bertanya lewat di kolom komentar via Microsoft Teams di bawah ini. Oke. Saya harap untuk partisipasinya. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ila liqa. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.